Faslun yajibu ala kulli muslimin mukallafin. Ini fasal di dalam menerangkan hal yang berkaitan dengan hubungan kita kepada manusia. Nah, ini sangat penting. Yang disebut dengan muamalat. Masuk nih di dalam kitab Sulamut Taufiq. Kita bahas tentang ibadat. Masuk sekarang di dalam pembahasan muamalat. Apakah itu jual beli? Apakah itu pergadaian? Apakah itu pinjam meminjam? Juga kontrak. Ya kan? Bahkan berkaitan dengan pernikahan. Makanya disebut mukallaf. Sekarang Fatah udah balik belum? Belum. Berarti pembahasan tentang jual beli dan sebagainya belum dikatakan sah. Ya. Nah, beli. Foto beli. Bisa? Bisa. Syaratnya nggak sah. Nah, di situ ada pembahasan. Ya. Kalau kita dalam masalah mazhab Syafi'i itu, tapi nanti ada qaul, ada mazhab lain yang bisa kita ambil dan dijadikan hujjah. Itulah yang Nabi katakan ikhtilaf ummati rahmah. Perselisihan umatku, bukan gontok-gontokan. Ya, bukan perang-perang. Artinya perselisihan di antara argumen di dalam menentukan suatu hukum yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah rahmah. Alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harram. Wajib atas setiap muslim dan mukallaf, tidaklah dia masuk berinteraksi, transaksi, pada sesuatu sampai dia mengetahui apa yang Allah halalkan. Kalau berkaitan dengan muamalat namanya halal. Ya, itu. Barangnya namanya sahih. Ini halal. Ya. Apa itu? Apa itu, Sobat? Amas sahihu fil ibadati sama. Wafaqa syarallahu fima. Itu dong. Hafalan Zubatnya terus. Yang lepas, lihat. Ya mau? Nah. Wa fil muamalati ma tarattabat alaihi aqdun atharun sabatat. Jadi kalau berkaitan dengan muamalat itu yang disebut dengan halal atau sahih dan batil. Tuh. Ma haram dan apa yang Allah haramkan di barang. Udah dijelaskan dengan segamblang, dengan sejelas-jelasnya. Lianna Allah subhanahu ta'abbadana bi asya'. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala ya memaksa kita, memerintahkan kita untuk ibadah dengan sesuatu. Sekarang kita diwajibkan sholat gak? Wajibin sholat gak? Wajib. Ada sesuatunya yang mewajibkan sholat itu? Ada. Air. Apa lagi? Baju. Nah itu kan semua ada syarat-syarat. Allah wajibkan kita zakat. Tapi harus ada barangnya. Berupa beras. Begitu. Allah wajibkan kita puasa di bulan. Kalau belum bulan Ramadan wajib gak? Jadi ada sesuatu yang kita diperintahkan untuk mengetahui itu semua. Fala budda min mura'ati ma ta'abbadna bih. Maka haruslah dari memperhatikan betul-betul
apa-apa yang kita beribadah dengannya. Waqad ahallal bai'a, dan sungguh Allah menghalalkan jual beli. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Waqad qayyada syar'u hadzal bai'a bi alati ta'rifi, dan sungguh agama ini, syariat ini mengikat jual beli ini dengan al-ta'rif yang disebut tadi itu. Wa ahallallahul bai'a, ahallallahul pakai al-ta'rif, jadi ma'rifah, jadi alnya al-ma'rifah. Qad ahallallahul bai'a. Nah, apa maksudnya itu? Biquyudin wa syurutin wa arkanin la budda min muraatiha. Kalau sudah pakai al, berarti di situ nggak sembarangan. Benar-benar harus tahu. Benar-benar harus tahu dari apa? Dari syaratnya, dari rukunnya, dari guyutnya, ikatan-ikatan yang mengikat dia, syarat-syarat yang mensyaratkan, rukun-rukunnya harus tahu. Karena pakai seperti apa? Ayat yang berbunyi apa? Innas sholata tanha anil fahsyai. Pakai alif lam kan? Kok orang sholat ngebohong? Padahal sholat itu mencegah kemungkaran dan kefahisan. Kok naudzubillah dia melakukan maksiat, bahkan melakukan sebagian mereka sholat dengan dosa-dosa besar. Mungkin minum khamr, habis sholat langsung cari bir oplosan. Habis sholat langsung naudzubillah pacaran di zina, masih syar. Kok bisa begitu? Nah, karena perhatikan lafadz ayatnya pakai alif lam. Kalau udah pakai alif lam, perhatikanlah dari rukun sholat, perhatikanlah dari syarat sholat, perhatikanlah dari hal-hal yang batalkan sholat, perhatikan dari sunnah. Kita penuhin itu semua, maka baru pengaruh sholat kita mencegah kemungkaran dan kefahisan. Nggak ada yang ngomong kotor, nggak ada yang ngomong jelek, nggak ada yang ngomong hina, yang ada kebagusan. Kenapa? Dia perhatikan tuh, arti sholat itu terpenuhi semua. Jadi berarti, tapi sebagian umat Islam sholat karena jadi adat. Ya susah. Sholat dijadikan adat. Yang penting sholat ya. Nggak tahu syarat, nggak tahu rukun, qauli, fi'li. Ya iya, berjalan teruslah dosa yang kita lakukan. Nggak pengaruh sholat kita. Kalau Nabi apa? Ju'ilat qurratu aini fis sholat. Dijadikan bola mataku berkedap-kedip di dalam sholat. Tuh. Ya? Labudda mirat. Fa'ala man arada al-bai'a wa syira'a an yata'allama dzalik. Maka wajib, ala di sini ilzam. Wajiblah atas orang yang ingin jual beli bahwa dia mempelajari hal demikian itu. Tuh, an yata'allama jadi maf'ul. Jumlah an wa madakhalat alif fital masdar. Ya. Wa man arada ta'alluma. Siapa yang ingin jual beli, maka dia harus jangan buka itu dulu dong. Lapak dulu. Perhatiin, jual beli. Jangan buka toko dulu. Jangan buka Shopee dulu. Ya kan, ada Bang Shopee, Kang Shopee, Neng Shopee. Jangan buka itu dulu sebelum kita betul perhatikan adab, syarat, rukun. Perhatiin dulu. Sampai kita yakin. Wa illa, kalau seandainya dia tidak mempelajari,
jual beli itu dari rukun dan syarat, nah, maka dia makan riba sya'am aba, mau tidak mau, jatuh riba. Ya, naudzubillah. Dosa riba aja naudzubillah paling sedikitnya seperti naudzubillah seorang meniduri ibunya sendiri. Tuh. Itu dosa yang paling kecil. Bahaya. Nah, hati-hati, jangan sampai kita jatuh ke riba tanpa kita sadari. Nanti pengarang akan kita bahas tentang apa itu riba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajirus saduq. Seorang pedagang yang jujur. Oh, yang biasa kita hafal ini. Ya. Yuhsyaru, dibangkitkan yaumal qiyamati ma'siddiqin, bersama orang-orang siddiq. Itu derajat yang paling tinggi setelah maqamun nubuwah. Maqam kenabian setelahnya as-siddiqun. Di antaranya pemimpin as-siddiq adalah Sayyidina Abu Bakar. Orang yang hatinya sudah pasrah pada Allah. Orang yang sudah polos sudah pada Allah aja udah. Jujur pada Allah. Dan juga bersama Masya Allah. Padahal surahnya bentuknya bentuk dunia padahal. Di tokonya, mungkin satu toko. Kalau 30 toko kan lumayan. 30 toko. Masya Allah. Omsetnya berapa itu per bulan? Lihat. Oke, haul nanti tahunan. Bentuknya pagi dia naik mobil. Waduh dunia. Rapi, bersih, banyak karyawan, banyak pegawainya, banyak bawahannya. Ya. Tokonya itu tadi, enggak satu, ada 30, ada 40. Iya. Masya Allah. Ya kan? Nah, tapi dia itu soduk, jujur. Enggak khianat. Enggak dikurangin timbangan. Wailul lil mutaffifin. Tuh. Ya kan? Dia jujur. Apa yang disampaikan udah begitu. Enggak ditambahin, enggak dikurangi. Mungkin ditambahin sama dia. Untuk maslahat orang tambahin. Ya mungkin 1 kilo ditambahin. Berapa on lagi. Itu. Oke, disebut soduk. Pedagang tapi harus. Nggak cukup hanya sekedar jujur orang. Dia pedagang, predikatnya dagang. Mau jual sawi, mau jual alpukat, mau jual lele, apapun yang penting pedagang. Soduk, jujur. Kalau dia dapatkan dari sifat itu, yuhsyar yaumal qiyamah siddiqun syuhada. Kenapa demikian? Wa madzaka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahriha ala ijra'il uqud ala ma amarallahu. Dan tidaklah demikian melainkan karena sebab apa yang dia jumpainya. Dari apa? Mujahadatun nafs. Dia lawan nafsunya itu. Nafsu ammar atau bisunya dia lawan. Dia lawan hawa nafsunya. Dan dia injek qahriha, dia kekang. Kan bisa aja ditambahin. Kayak kemarin oplosan tuh. Ya. Pertamak. Udah hampir 5-6 tahun Pertamak, tahunnya pakai Pertalit. Orang nyari Pertamak supaya lebih bagus, lebih irit, juga lebih nggak ngantri. Kan gitu. Orang Pertamak mahal, bisa 2-3 kali lipat. Di Pertamak orang nggak ngantri karena mahal. Emang Pertalit. Ya kan? Ini apa? Di Pertamak taunya dibohongin gitu, rakyat dibohongin. Hampir 6-7 tahun. Taunya itu punya Pertalit, apa walhasil bukan Pertamak. Lihat tuh. Itu dia. Orang kalau jual
itu dia sebisanya khianat. Segampangnya dia khianat. Nah, dia aja, ntar beras dicampur-campur, bukan beras yang bagus, yang unggul. Depannya doang beras yang bagus, bawahnya udah perak semua. Bawah jelek semua kualitasnya. Minyak goreng begitu, minyak goreng sama juga kemarin. Ya kan minyak goreng yang kemarin tuh, yang diuji tuh oleh wali kota mana itu, sama begitu juga. Oh lihat. Jadi mereka itu orang dagang gampang khianat. Tapi Nabi sudah memberikan sinyalir apa? Kalau dia jujur. Karena Nabi pedagang. Dia jujur. Allah berikan makomnya seperti syuhada, nggak perlu perang-perang. Dia jujur, sampaikan apa adanya, nggak dikhianatin, nggak dibohongin, nggak dikelabuin pembeli. Dapat makom seperti nanti dibangkitkan bersama para syuhada, orang yang perang di jalan Allah. Ala ijra'il uqud, di dalam memberlakukan transaksi-transaksi atas apa yang Allah perintahkan. Wa illa fala yakhfa. Kalau tidak, maka tidak diragukan mata wa'adallahu, apa yang Allah ancam. Tawa'ad, kalau wa'ada Allah janji, tawa'ad Allah ancam. Min ta'addil hudud, di dalam menerjang ya atau melampaui batasan-batasan yang Allah telah bataskan. Ya, di dalam menerjang batasan-batasan yang Allah sudah batasi. Oke, dalam arba'in apa? Hadda hududan fala tantahikuha. Wa hadda hududan fala tantahikuha. Allah sudah bataskan. Ini jangan minum khamar. Ini batasan. La taqrabu zina. Mendekatkan apapun perantara yang menjerumuskan kita kepada zina udah haram hukumnya. Gimana berbuat? Jadi batas-batas itu udah ada. Jangan kita terjang, jangan kita terobos. Thumma inna baqiyatul uqud, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna.